Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang informasi akuntansi diferensial tapi yang latihan soalnya ya. Dan saya hanya akan membahas sedikit, ini hanya akan kita bahas ini cuma satu soal saja di channel ini ya. Jadi nggak akan berlama-lama, kita membicarakan atau membahas tentang contoh soalnya bagaimana sih, seperti apa sih informasi akuntansi diferensial ini ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ambil aja contoh ya. Di akuntansi diferensial ini kurang lebih seperti apa. Oke, ini contohnya ya. Di sini saya ambil contoh, ini adalah ada PT XL Axiata, dia beroperasi dalam bidang jasa telekomunikasi. Ia memiliki banyak tower telekomunikasi atau biasa disebut BTS ya, atau Base Transfer Station. Dalam menjaga stabilitas layanannya, PT XL ini memerlukan pengelolaan pemeliharaan towernya, yang mana dibutuhkan pengecekan pergantian suku cadang. Nah, suku cadangnya ini punya brand namanya Blasters ya. Suku cadangnya yang saya ambil ini sini sebenarnya hanya contoh aja sih. Misalkan yang saya ambil ini adalah si parabolanya gitu ya. Nah, dari produk rakitannya ini selama ini produksi sendiri di bagian pabrik, sama XL Axiata ini dibikin sendiri ya, untuk mengganti suku cadang yang sudah kepanasan, kehujanan gitu ya. Nah ini. Nah, si XL ini dia bisa membuatnya itu dalam 1 tahun itu adalah 100.000. Yang dibutuhkannya berapa Pak? Yang dibutuhkannya sama 100.000 ceritanya gitu ya. Saya tidak berbicara kebutuhannya, hanya dia bisa membuat 100.000 buah dalam 1 tahun ini ya. Nah, lalu di sini XL ini karena banyak yang bukan banyak sih, karena ribet gitu ya. Karena bikinnya ribet ini, otomatis pada saat itu berpikir perusahaan tuh, daripada saya harus bikin sendiri, kenapa nggak bikin ke orang lain aja gitu. Mungkin itu kan lebih mudah, tapi di sisi lain mau ke siapa bikinnya gitu ya. Nah, di sini ternyata Excel ini ceritanya, skenarionya itu didatangkan oleh salah satu perusahaan ya, namanya ini PT Inti. Dia nawarin suku cadang ke Excel nih. Excel mau nggak suku cadang yang kamu buat, saya aja yang bikin, kamu nggak usah bikin, kamu urusin aja itu operasi-operasi kamu, masalah maintenance biar saya yang megang. Nah, kita kan butuh ini, saya bisa bikinnya nih. Nah, dia nawarin harganya berapa tuh suku cadang itu. Ternyata harganya $32 ya. $32. Nah, sedangkan biaya produksi seandainya kalau misalnya si Excel ini bikin sendiri, ini saya bikin ada 5 biaya ya, dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang variabel biaya overhead pabrik yang tetap terhindarkan ini ada ya, yang dolar-dolar ini. Lalu biaya overhead pabrik tetap bersama sekian. Nah, di total itu jumlah biayanya ini adalah kurang lebih di 3.581.000 sekian dolar ya. Nah, dan apakah jika dibandingkan itu akan lebih menguntungkan yang mana? Apakah lebih menguntungkan yang beli dari pihak ketiga atau kita bikin sendiri? Karena gini, terkadang di perusahaan itu suka banyak yang kebingungan, lebih bagus kita bikin sendiri, kualitasnya bisa dijaga, betul. Tapi apakah bikin sendiri juga tidak bikin ribet atau nggak bikin perusahaan ini menanggung terlalu banyak beban? Nah, itu kita harus lihat juga ya dari beberapa sisi itu, karena tidak sedikit ya perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama operasi dengan pihak ketiga, ada juga yang tidak. Ya, itu tergantung sih, balik lagi nanti tergantung manajemennya seperti apa. Nah, kembali ke sini, ini sudah ada tadi ya, kita soalnya sudah kurang lebih segini. Kalau dihitung berdasarkan perhitungan ini, kira-kira lebih murah yang mana? Nah, di sini saya keluarkan ya. Tadi di sini biaya bahan bakunya ada, tenaga kerja dan total sekian, 3.581 sekian ya. Nah, jumlah biaya produksinya tinggal dibagi 100.000 pieces per 1 tahunnya. Totalnya satu suku cadangnya itu adalah $35,8. Sedangkan tadi kalau misalnya beli itu cuma $32. Nah, di sini teman-teman pasti akan, Pak, ya udah cari yang paling murah aja. Bisa seperti itu, tapi kan saya bilang ya, untuk di akuntansi manajemen ini tidak bisa kita hanya melihat, oh ini murah berarti kalau murah ya udah lebih efisien. Nah, kalau udah lebih efisien itu lebih bagus buat perusahaan. Tidak semudah itu gitu ya. Tapi di sini kadang-kadang yang murah itu malah bikin ribet, ada yang mahal malah bikin santai, itu juga banyak gitu ya. Coba aja teman-teman, kalau nggak percaya, lihat aja produk-produk yang murah-murah seperti apa. Tapi tidak semua produk juga rasanya itu murahan gitu ya. Jadi ada memang yang produk murah tapi kualitasnya bagus, itu ada. Makanya kalau dari segi harga, kalau dari segi transaksional ini agak susah kita hitung ya.
Nah, makanya setelah ini angkanya keluar, jadi intinya adalah pada saat teman-teman nanti mengisi soal yang berkaitan dengan informasi akuntansi diferensial ini, kurang lebih perbandingannya berapa sih? Dihitung dulu semua, dibagi, nanti keluar ini. Dan ini saya yakin teman-teman juga bisa ya, nggak usah diajarkan pakai rumus apa, nggak usah. Ini kita ngitung hanya uang aja kok. Nah, di sini sudah keluar $32 untuk kerja sama operasi dan 35,8 itu kalau misalnya bikin sendiri. Nah, dari sini akan ada pertanyaan lagi. Ya. Jika seandainya Anda ini menjadi seorang manajer produksi di PT Axel Axiata, keputusan apa yang akan Anda pilih? Ya. Kira-kira akan membuat suku cadang tersebut sendiri, tetap berjalan dengan seperti biasanya, atau melimpahkan tugas tersebut dengan bekerja sama atau kerjasama operasi dengan pihak ketiga. Gitu. Nah, dan jelaskan alasannya kira-kira apa. Ya. Nah, di sini saya hanya membutuhkan yang namanya analisis seorang manajer. Kira-kira teman-teman menganalisisnya seperti apa? Tapi sebaiknya yang namanya manajer itu akan akan menganalisis semua hal itu dengan data, tidak berdasarkan asumsi dan subjektivitas. Ya. Nah, berarti kayak gini gimana Pak? Ya udah silakan. Kalau saya akan menilai ya, tergantung dari mananya. Dari sini. Semuanya depend on manager ketika melihat kualitasnya. Satu suku cadang dengan suku cadang lain, kualitasnya seperti apa? Lalu yang kedua, durability atau ketahanan. Ketahanan suku cadang ini dengan suku cadang ini, itu lebih tahan yang mana? Ya. Karena kita kan berbicaranya gini, kalau misalnya biasanya 1 tahun rusak, ini tiba-tiba cuma 8 bulan atau 7 bulan kan rugi juga. Malah jadi lebih besar biayanya ya. Kadang-kadang di kita kan banyak yang nggak memikirkan hal itu, jadi ya udahlah, saya beli yang murah aja, ternyata yang murah malah cepat rusak gitu ya. Terus yang ketiga, visibility-nya. Kira-kira gimana nih produk yang A atau yang B? Lalu easiness-nya, itu seperti apa? Gampang nggak sih masangnya, gampang nggak sih installnya, gampang nggak segala macam, dan itu masih banyak lagi ya. Jadi depend on manager semuanya. Jadi ini tidak bisa dipilih. Oh kayaknya lebih bagus A, lebih bagus B, tergantung semuanya. Kalau manajernya berpikir kualitasnya lebih bagus yang kita, udahlah nggak usah dulu kerjasama dengan orang lain. Selesai. Berarti keputusannya itu tetap bikin sendiri. Kalau dari durability misalnya, durability ini lebih kuat yang perusahaan lain, ya udah kita pakai yang perusahaan lain. Perusahaan kita stop. Karena kenapa? Secara ketahanan dia tahannya lebih lama daripada punya kita. Ya udah, mending mending beli ke orang lain daripada bikin sendiri gitu ya. Itu. Nah, ini juga banyak sih yang misalnya ketika teman-teman melihat visibility juga ya, indikator visibility. Ini layak nggak ya dipasang di tower kita? Ini layak nggak ya dipasang ini layak nggak ya dipasang di kendaraan kita atau di mana? Nah, kelayakan itu juga sama, dilihat juga tergantung dari manajernya, karena tidak bisa kelihatan misalnya, oh ini lebih bagus, oh ini lebih mahal, pasti lebih bagus, itu enggak ya. Nah, jadi di sini ini depend on manager. Nah, nanti ketika ada soal lain seperti itu kurang lebih sama sih. Teman-teman hanya tinggal memilih mau pilih yang A atau pilih yang B. Kalau ada 2 pilihan. Kalau ada 6 pilihan berarti A sampai F ya. Itu aja mungkin untuk kali ini, di video kali ini saya hanya menjelaskan tentang latihan soal tentang informasi akuntansi diferensial. Jadi bagaimana membandingkan kalau misalnya kita kerjasama atau membuat sendiri ya itu. Skenario-nya banyak lah intinya ya. Tapi intinya adalah ketika teman-teman memilih beberapa pilihan, tidak akan bisa dipilih semua ya. Tolong dicatat, tidak akan bisa kalian memilih semuanya. Jadi dari beberapa pilihan ini, silakan pilih salah satu yang paling cocok dengan keadaan perusahaan. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, manajemen, dan ekonomi juga. Gitu aja, terima kasih. Sampai jumpa kembali.